kalau kita kembali ke yang tadi, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, sebagaimana kata pepatah Arab, man lam yara wajhal muflih fa kaifa yaflah. Lamun mandik turut caren dengan sukses, berembi entah namanya sukses. Lamun milih mulia, memandik turut caren dengan mulia, berembi entah tidak tahu mulia. Lamun temilih mulia, milu berembi caren dengan mulia. Tashabbahu fa inna minar rijali bit tashabbuhi falahu. Tiru berembi caren dengan sukses anu, karena penuh masih dengan sukses anu gara-gara niru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rasulihil amin. Amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dewek yang hormati, yang kita muliakan, guru kita bersama Al-Mukarram Ustadz Adum, okay? Yang semoga Allah SWT limpahkan kepada pelungguh tiang keberkahan ilmu beliau, keberkahan kesalehan beliau, amin ya rabbal alamin. Jamaah bini, jamaah laki yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, dan semoga Allah SWT meridhai kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senenten manti yang campuran den barah kadu bahasa Indonesia sekedik takut akan den paham kadu bahasa jago. Beda-beda cara, beda gerupuk, beda jaju ni. Nggih, beda gobok, beda bahasa. Bahasa Inggris sih. Seren bagus masih lagu tiang munasan ampur. Bahasa jago masih bau, nggih. Bahasa jago anu iman dunia. Nggih, anu jago doang aran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika beliau ditanya mengenai kenapa engkau berpuasa ya Rasul pada hari Senin. Zalika yaumu wulidtu, ya tahu kelahiran ini jelas Senin. Maka semakinan niki pelungguh tiang sampun ara elek bulan sangat agung, bulan yang sangat mulia. Lae senenten manan lahir baginda Nabi, elek bulan niki di kalangan manusia bulan niki nenten narak kekhususan, nenten narak antanya keutamaan yang teparan asyhurul huruf ende, yang tama elek bulan Ramadan ende, yang pertama elek asyhurul huruf seempat masih ende, bisa asyhurul huruf seempat
Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nenten masih niki Rabiul Awal. Maka pepatah Arab mengatakan, madahtu Muhammadin bi qasidati wa in madahtu qasidati bi Muhammadin. Aku memuji-muji Nabi Muhammad dengan qasidahku, membuat syair pujian-pujian beraneka ragam niki, bukan berarti Nabi Muhammad akan semakin mulia dengan aku memujinya. Tetapi kata para ulama, wa in madahtu qasidati bi Muhammadin, pujian atau syair-syair kasidah samukpina andi arak nilai di sisi Allah karena ada nama Nabi Muhammad yang disebutkan di sana. Lai Senin, jelo Senin, nenten narak kekhususan, nenten narak dengan ya muliaan. Lamun zaman umat dengan umat sebelum meniki jelo utama niki jelo Sabtu, jelo Minggu. Lagu setelahan arak Nabi Muhammad jelo utama jelo Nabi Senin. Bahkan sebagian para ulama mengatakan mana yang lebih utama antara malam Lailatul Qadar atau malam Maulidur Rasul. Al-Imam As-Sayyid Al-Syekh Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki mengatakan malam Maulid Nabi lebih utama. Karena kenapa? Kita kembali merujuk kepada hadis tadi tentang keutamaan Rasulullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepadanya untuk bertanya, Ya Allah, lima kannaitani Aba Muhammad, kembi empara anak Abu Muhammad, kembi empara anak amaan Muhammad. Niki cerita riwayat hadis niki tersebutkan dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah karyanya Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Qastalani. Beliau menceritakan riwayat seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabiullah Adam, "Ya Adam, irfa' ra'sak, angkat kepalamu." Farafa'a ra'sahu fara'a nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi saradiqil arsh. Demen angkat ampur ni si Nabi Adam, mengangkat penglihatan si Nabi Adam, ternyata ele atas arsynu nur Nabi Muhammad. Jadi ini ke saking terang, saking indahan cahaya niki sampai Nabi Adam niki bengak. Ya Allah, mahadzan nur. Nur Nabi niki ya Allah, ndek nur sara ila hari-hari niki ara nur. Ndek nur kana. Nur Muhammad kana. Mahadzan nur. Nur Nabi niki ya Allah kemen indah lalu. Maka Nabiullah Adam mengatakan maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza nuru nabiyyin min dzurriyyatik. Ini adalah cahaya seorang nabi yang kelak akan menjadi anak cucumu. Laulahu ma khalaqtuka wala khalaqtus samaa wal ard. Ande nande karena Muhammad ande kia ciptaan namada, ande kia ciptaan langit, ande kia ciptaan bumi. Niki saking mulia Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang lain dikatakan
Ya Muhammad, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, ma khalaqtul aflaq. Dek kia ciptaan alam jagat raya ni. Si kambe ni si mulia Nabi Muhammad. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil sebagaimana riwayatnya Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawa As-Suyuti, beliau menukil di antara hikmahnya kenapa Nabiullah Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Kita kembali ke bahasa Arab, maknanya Rabi' niki musim semi. Nggih. Maknanya Rabi' niki adalah musim semi. Jadi maksud niki Nabi, lahirnya Nabi Muhammad yaitu dengan membawa agama, yang mana agama di dalam Islam ini adalah membawa keindahan. Searan musim semi ini kan indah, nggih, sejuk marah mano. Nah, di dalam Islam niki lamun dengan betul-betul mengamalkan agama ini, maka dalam dirinya akan ada ketenangan dan keindahan dalam perilakunya. Yang kedua, sebagaimana kata Imam As-Suyuti, beliau mengatakan dengan adanya Nabi Muhammad lahir pada bulan yang bukan bulan-bulan yang diutamakan. Dengan adanya Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, ini menunjukkan atau mengajarkan kepada pelungguh tiang bahwa kemuliaannya Nabi Muhammad itu bukan disebabkan dengan masa, bukan disebabkan dengan tempat, bukan juga disebabkan oleh hari. Akan tetapi dengan adanya Nabi Muhammad, hari itu menjadi mulia, bulan itu menjadi mulia, waktunya juga menjadi mulia. Maka kalau kita mau menjadi orang yang mulia, bagaimana? Harus kita tempelkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Dalam sebuah riwayat dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sebelum adanya aku lebih kalian cintai daripada orang tua kalian, anak kalian, dan umat dan seluruh manusia. Makanya pelunggu tiang niki mangkin sampun nemtu umuman isi Ustaz Adum niki nggih. Lema Rabu ya Maulid. Lema Rabu niki ya Maulid niki sebagai bentuk pelunggu tiang membuktikan cinta kepada Rasulullah. Niki saking penting dengan niki Maulid nggih. Saking penting dengan niki Maulid, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, seandainya saya mempunyai emas seukuran gunung Uhud, tentu saya akan infakkan semuanya untuk orang yang membaca Maulid Nabi, untuk orang yang memperingati Maulid Nabi. Bahkan di dalam cerita sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam As-Suyuti, Syekh Abu Bakar Ibn Abdurrahman As-Suyuti, salah satu ulama Mesir, yang mana beliau bermadzhab Syafi'i, wafat di Mesir, dikuburkan di Mesir. Mudah-mudahan lalu berziarah kepada beliau di Mesir, amin. Beliau mengatakan orang yang pertama kali mencetuskan Maulid yaitu sahibu Irbil, Al-Malik Al-Muzaffar Ibn Zaid Al-Kukubri, dalam riwayat lain Al-Kaukabari. Itulah orang yang pertama kali mencetuskan perayaan Maulid. Ipar isi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dari dinasti Ayyubiyah. Beliau mengatakan ketika Al-Malik Al-Muzaffar Al-Kaukabari merayakan Maulid, beliau menginfakkan 1000 dinar emas. Lamun dinar berarti emas. Makin sedinar niki pir 4 juta. Seri kali 1000 4 miliar isin upah dengan hadir, isin jamu dengan hadir elek Maulid
Nabi. Mulai mak pelungu tiang niki enggak anam kesuruh nasi bungkus undik milih mentiang akjoan keraru mukisin jaje marak mano nggih. Ni masih ni cintaku padamu ya Rasul akjoan nasi bungkus. Cintamu palsu. Nggih, cintamu palsu. Lah menarik ini kita mau tak paham sampai kelelek marak mano. Menata tenak sekedar lo jalan-jalan belian cilok, cintamu bullshit tuh nih. Nggih. Mau cinta kepada Rasulullah, mau andi memilih, andi menjauhan Nabi persembahkan sebagai cinta kita, membuktikan cinta pelunggu tiang kepada Rasulullah santer entam pelit. Santer entam pelit. Rasulullah ni dengan sangat-sangat cinta kepada pelunggu tiang. Mau iya dia tak cintai, rugi tak santer entam rugi di dunia dan di akhirat. Lagu-lagu cinta kepada Rasulullah, dunia senang, akhirat lebih senang malik. Salah ya? Mulai maulid ponok-ponok dah jauh. Sekeraru ada yang sekeraru kurang malik rombok sejang ngulan punti tu. Jadi gembek sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Karena searan dengan cinta niki, sebagaimana yang dikatakan oleh pepatah Arab, ande betul-betul cinta, maka kaidah umum dalam bercinta, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Niki kaidah umum dalam bercinta. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang cinta, orang yang pecinta, dia akan tunduk, akan patuh kepada orang yang dia cintai. Lamun tentu tercintai ini hari isi beraya. Apapun yang suruh dia milih. Lagu lamun ndek milih aneh tu yak lai palsu. Mana-mana. Nggih, anu palsu. Karena wah umum innal muhibba liman yuhibbu muti'. Ini penting. Nggih. Jangankan pesaji atau napiara anak sekeraru, jiwa dan ragaku saya siap korbankan demi Rasulullah. Lamun laik zaman si Nabi Yusuf, orang-orang Mesir mereka ketika mereka melihat Nabiullah Yusuf, mereka mencincang-cincang tangannya. Karena kenapa? Karena kegantengan Nabiullah Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Siti Zulaikha tergunjing dengan Mesir. Zulaikha kembi dak kambok lalu budak pembantu lalu kambok lalu ni. Mau gedakkan Siti Zulaikha mengundang dengan Mesir niki, wanita-wanita Mesir niki menebe dengan apel kaci menebe dengan pisau. Modeme mengatan qatta'na aydiyahunna. Cincang-cincang meniris-iris imungan dan terasa si kembit ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ndien manusia ni malaikat ni sagantang lalu gantengan Nabi Yusuf niki masih kalah isi kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun dengan zaman Nabi Yusuf mun cincang-cincang
mun iran iman mempotok-potok iman lamun engat dengan lamun aya engat kegantengan Nabi Muhammad ndik iman yang lalu petok ndik iman dan lalu nabi araran iki lalu petok-petokan memang peleng ndik na iman yang lalu peleng ati yang nirisan isi gambi ganteng searan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka memperingati Maulid Nabi niki sangat penting. Nggih, memperingati Maulid Nabi niki sangat penting. Lamun narak dengan kenam kembe memperingati Maulid Nabi den narak dalil. Nabi den wah gawe. Abu Bakar den wah gawe. Umar den wah gawe. Utsman, Ali, sahabat-sahabat den wah gawe. Tabi'in den wah gawe. Dinasti Umayyah den wah gawe. Dinasti Abbasiyah den wah gawe. Mosai yang turut dunia. Ana. Berembe nama marah mano. Saya yang turut terjawab isi Sayyid Muhammad bin Alawi. Nabi jawaban beliau, al-ihtifalu bil maulid la yahtaju ila dalilin sahih bal yahtaju ila qalbin sahih. Merayakan Maulid Nabi, memperingati hari lahir Nabi tidak butuh dalil yang sahih, tetapi yang dibutuhkan adalah hati yang sehat. Lamun hati dengan sehat niki nggih tentu sangat berbahagia dengan lahir Rasulullah. Ya cinta ina kanca ama anano mau ara dalil lan apa cinta no perlu dalil ndi hati itu dah mun wah cinta jangan perlu dalil nggih mun wah cinta jangan perlu dalil. Mas ada beberayan mau bedalil lah nak PT beraya sa mancung-mancung ngene. Nah, menena arak dalil karena memperingati Maulid itu tidak butuh dalil, akan tetapi yang dibutuhkan adalah hati yang sehat. Dibutuhkan hati yang sehat. Sebagaimana kata Sayyid Muhammad Sabaru niki. Loh, kambe mende sekalian nambai peringati haul dan Rasulullah no. Kambe ana Maulid tendo memperingati. Ayo ni dengan niki Malik. Bahkan lamun memperingati haul Rasulullah no, ye pada menggawe endah mara meno. Bahasa Imam Suyuti, berembe bahasa Imam Suyuti. Inna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam a'zamun ni'am. Wa wafatuhu a'zamul masaib. Lahirnya Rasulullah merupakan nikmat yang paling agung, sedangkan wafatan beliau adalah musibah yang paling besar. Wasyari'atu hassat ala izhari syukrin ni'am. Sedangkan syariat memerintahkan kepada kita untuk menampakkan rasa syukur yang atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Wal wasabri wal katmi wassukun al masaib. Sedangkan lamun mau musibah, perintahan niki berbeda, tersuruh sabar, tersuruh tetap tenang. Sebagaimana akikah disunahkan kapan? Pirang dan tersunahan akikah, tahun tersunahan akikah niki demim lahir seorang anak. Endi demin mati anak. Memati anak kemudian mau lalu gorokanan bebek senang lalu ni para laun dia bersedih. Nggih? Lagu syariat memerintahkan kepada kita untuk menampakkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Maka seperti akikah sabaru, nggih? Seperti akikah sabaru, syariat niki memerintahkan karena lahirnya seorang bayi, maka ini adalah nikmat dari Allah, maka kita diperintahkan untuk menampakkannya. Sedangkan kalau ada wafat, kita tidak diperintahkan untuk menyembelih kambing.
Nah nikilah cara anuan, cara bungul lah. Cara gampang nggih. Akembe tandek haul bae manunde karena wafatnya Rasulullah merupakan a'zamul masaib, musibah yang paling besar yang dialami oleh umat adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin wal hadirat, ina ama bapak dan ibu ari-ari ya, engas ganteng yang sama-sama mengharapkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah. Kalau kita kembali ke yang tadi, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, sebagaimana kata pepatah Arab, man lam yara wajhal muflih fa kaifa yaflah. Lamun mandi turut caren dengan sukses, berembi entah namanya sukses. Lamun milih mulia memandi turut caren dengan mulia, berembi entah tidak tahu mulia. Lamun temili mulia milu berembi caren dengan mulia. Tashabbahu fa inna minar rijali bit tashabbuhi falahu. Tiru berembi caren dengan sukses anu karena penuh masih dengan sukses anu gara-gara niru. Nah dengan perayaan Maulid niki dengan alim, para alim ulama dengan sawah sukses dunia akhiratan, mutmili sukses terut berembi caren dengan sak sukses niki. Insyaallah nggih. Sebagai bentuk niki adat sak tergolong orang yang mencintai Rasulullah. Lan mencintai Rasulullah lagu dek gawe Maulid be berembi. Dende emandek gawe rugi lalu sangat entam rugi laun lama mendek gawe. Sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Nasiruddin Ad-Dimashqi, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Sak kafir pereni, sak kafir saran Abu Lahab ni, sak kafir Abu Lahab ni doang setiap jelo Senin. Bahkan Abu Lahab ni dia sekedaran kafiran doang. Wah nentak ternas ini dalam Al-Quran. Ini yang tamu neraka. Wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Wah an abadi itu neraka. Ata fi yaumil itsnaini daiman yukhaffaf anhu lisururi bi ahmada. Setiap jelo Senin ada penenu yang teringanan kabeh lisururi bi ahmada, karena gembira dengan lahir Rasulullah. Fama dhannu bil abadi alladhi tula umrih. Terus berembi pendapat lamun arak dengan beriman umatan Rasulullah yang sepanjang umurnya, sepanjang hayatnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, sepanjang umur gembira dan turun senang terus dengan adanya Rasulullah, wa mata muwahhida, dan dia wafat dalam keadaan mengesahkan Allah. Tentu dan tentu den ya tekentor bayaneh awak kana ngisi api neraka ambu anampun dek apalagi nak kentoran yang pun sangat entan merugi lamun dengan niki ndien gawe arad maulid nggih insyaallah nggih. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niki baru mukaddimah maulid lema am nata jelasan maulid berembe-berembean janggih lema am sambungan lera jar rubuh samuri